Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. UFC 309 yang diadakan di Madison Square Garden, New York minggu pagi waktu Indonesia telah berakhir. Tapi rasanya belum lengkap kalau MMA Corner ID belum ngasih rekapannya buat kalian. Seperti yang kita udah prediksi di 2 episode sebelumnya, hasil dari main event dan co-main event dimenangkan oleh fighter yang sudah diunggulkan untuk menang. Episode kali ini akan merekap pertarungan di main event dan co-main event UFC 309. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Co-main event antara fighter peringkat 2 lightweight Charles Oliveira dan fighter peringkat 7 Michael Chandler berlangsung sangat seru. Seperti yang diprediksi, kedua fighter ini berusaha mencari finish dan langsung menekan dari ronde pertama. Charles yang menang di pertarungan pertama langsung tampil agresif menekan Chandler. Oliveira langsung mendorong Chandler ke pagar oktagon mematikan pergerakannya. Chandler yang sangat rapuh pertahanannya gak bisa berbuat banyak pas Charles udah memegang badannya. Superioritas grappling Charles emang bukan tandingan bagi Chandler. Beberapa kali serangan takedown gak berhasil ditahan Chandler, saat di bawah pun Chandler kesulitan buat keluar dari tekanan. Tapi pertahanan yang dimiliki Chandler di bawah masih sanggup buat menahan gempuran percobaan submission yang dilakukan Charles berkali-kali. Walaupun Chandler bertarung lebih terukur, tapi counter serangannya terkadang membuka pertahanan dan menjadi sasaran empuk bagi Oliveira buat ngelepasin takedown. Di ronde kelima, Chandler sempat menjatuhkan Oliveira, tapi serangan ground and pound-nya gak cukup berhasil buat menyelesaikan laga. Pertahanan Oliveira masih sanggup menahan gempuran serangan yang datang bertubi-tubi. Di detik-detik akhir ronde kelima, Chandler sempat memukau penonton yang hadir di Madison Square Garden dengan body slam-nya ke kanvas oktagon 2 kali. Aksi spektakuler Chandler itu sayangnya gak bisa nyelamatinya dari dominasi 5 ronde yang dipegang Oliveira. Charles pun menang angka mutlak dengan wasit memberikan 49-46, 49-46, dan 49-45. Dengan kemenangan ini, Charles Oliveira kayaknya bakal kembali menjadi penantang gelar juara lightweight dan nunggu hasil pertarungan antara Islam Makhachev versus Arman Tsarukyan di Januari nanti. Di interview pasca pertarungan, tanpa malu-malu, Chandler kayaknya belum nyerah buat manggil Conor buat bertarung. Hal ini sangat absurd karena Chandler yang udah kalah 2 laga beruntun udah gak pantas manggil fighter lain selepas pertarungan. Conor McGregor, if you can ever get your house back in order while us real professionals have been keeping the octagon warm, we're wondering where you've been, Conor. Come back and beat me. Di laga yang sudah ditunggu-tunggu, pertarungan main event kembalinya sang GOAT. Pertarungan perebutan gelar juara kelas berat antara Jon Jones menghadapi Stipe Miocic. Laga ini menandakan laga ke-17-nya bagi Jon Jones dalam pertarungan perebutan gelar juara. Seperti yang kita udah prediksi di episode sebelumnya, jangkauan serangan dan superioritas gulat yang dimiliki Jones adalah senjatanya dalam menghancurkan pertahanan Miocic. Jones tampil begitu percaya diri dan sangat mendominasi pertarungan. Jangkauan tendangannya sangat efektif mematikan pergerakan Miocic. Sementara Miocic terlihat sangat lambat. Umur yang udah 42 tahun dan udah lama gak tampil di oktagon, ngebuat pergerakan dan serangannya terkesan melempem. Ancaman takedown dari Jones membuatnya gak berani melakukan kombinasi ke dalam dan hanya berani melepaskan 1-2 pukulan. Takedown dan ground and pound yang dilakukan Jones di ronde pertama belum mampu menyelesaikan pertarungan. Di ronde kedua, tendangan Jones ke badan beberapa kali membuat Miocic mundur ke pagar oktagon. Miocic tampak gak berani masuk ke pertahanan Jones lebih jauh, membuat serangannya berakhir tumpul.
Dan di ronde ketiga, sebuah tendangan memutar ke arah rusuk bagian bawah dari Jones membuat Miocic ambruk. Jones memfollow up dengan serangan di bawah dan akhirnya wasit menghentikan pertarungan. Jon Jones pun memenangkan laga ini dengan kemenangan TKO. Kemenangan ini menambah koleksi prestasi Jones yang bakal semakin sulit dikejar oleh fighter-fighter UFC lain di kelas manapun. Dengan prestasi dan level yang dimiliki Jones, rasanya sulit kalau ada yang membantah kalau Jon Jones merupakan fighter MMA terbaik sepanjang masa. Tampaknya, laga ini bukanlah laga yang terakhir bagi sang juara. And as far as my future in the octagon, I decided that maybe I will not retire, and we have some negotiating to do. And if everything goes right, maybe we'll give you guys what you want to see. Di interview selepas pertarungan, sang mantan juara kelas berat Stipe Miocic memutuskan untuk pensiun dari dunia MMA. Dan tentu, legasinya di kelas berat akan selalu diingat sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa di UFC. What happens next? Are you going to continue fighting, or do you think this is it? I'm done. I'm hanging them up. I'm retiring. Thank God. Well, Stipe, you've had an incredible career. You're the most accomplished heavyweight of all time. Dengan menangnya Jon Jones, udah seharusnya Dana White men-set up pertarungan antara Jon Jones menghadapi juara interim kelas berat Tom Aspinall. That's obviously you said you want him to fight Tom next, and you said that could be just be the biggest heavyweight fight of all time. It will be. Yeah. Said he wants to be well compensated because he saw what Jake and Mike. It will be. There's a get I back. got Tom waiting outside for me right now, and John, you let John do John. John's going to disappear, and then he will resurface, and he'll call, and we'll get it done. Tapi kayaknya Jon Jones gak setuju dengan hal itu. I'm not really worried about the Tom fight. I'm really worried about the Pereira fight. That's what I want to do. That's what I want to do, and I think if the UFC wants to have me back, then I think that's the fight they'll make. I've been really clear about my intentions. And, I'll retire the heavyweight belt if I have to. It's like, dude, give the guy what he wants at the end of the day. I want to find to be super fights. I don't want to fight dangerous up-and-comers anymore. I want to fight dangerous, established champions. So Tom can have the heavyweight championship. I don't really care about it. Dan gimana menurut kamu? Apakah Jon Jones sudah seharusnya menghadapi Tom Aspinall? Ataukah pertarungan menghadapi Alex Pereira adalah pertarungan yang lebih layak dilaksanakan? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten atau pembahasan yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.